Ini Ethan, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai saham pada sektor energi, yang mana kita akan menganalisis secara fundamental dan teknikal. Kemudian, saham-saham ini sudah kita peroleh sebelumnya melalui metode single index model, dan kita dapati empat saham yang paling bagus, yaitu ada GEMS, DSSA, PTRO, dan Dewa. Boleh next? Oke, untuk anggota kelompoknya sendiri ada Fauzan Satrio Wicaksono, Muhammad Taufikur Rahman, dan Teguh Muhammad Rifat. Next. Profil PT Golden Energy Mines. PT Golden Energy Mines didirikan pada 1997 dan menjadi bagian grup Sinarmas setelah diakuisisi PT Dian Sastra Sentosa pada 2009. Jenis lantai di bursa pada 2011 dan memperluas operasinya ke Jambi dan Kalimantan Tengah. Per 2023, mayoritas saham dimiliki DSS dan Golden Energy and Research Limited sebesar 6,99%. Dengan 21 entitas anak dan operasi di Sumatera serta Kalimantan, Gems berkomitmen menjadi perusahaan tambang terkemuka di Indonesia. Next. Selanjutnya ada profil PT Dian Salsifika Sentosa. PT Dian Salsifika Sentosa didirikan pada 2 Agustus 1996 dan berkantor pusat di Sinarmas Land Plaza, Jakarta. Sebagai bagian dari grup Sinarmas, BSSA dimiliki oleh PT Sinarmas Tunggal sebesar 59,90% dan publik. Usahanya mencakup pembangkit listrik, perdagangan properti, telekomunikasi, dan konsultasi manajemen. Dengan dukungan grup Sinarmas, BSSA terus memperkuat perannya di sektor energi dan infrastruktur Indonesia. Next. Selanjutnya, itu ada profil PT Petrosea yang berdiri sejak 1972 dan merupakan perusahaan multidisiplin di bidang kontrak pertambangan, EPC, dan jasa minyak dan gas. Resmi menjadi perusahaan terbuka pada 1990, Petrosea dikenal atas komitmennya terhadap ESG dan ESG. Pada 2019, diakui sebagai bagian dari Global Lighthouse Network oleh World Economic Forum. Berkantor pusat di Jakarta Selatan, Petrosea dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima dan memiliki izin usaha pertambangan yang diperpanjang pada 2023. Next. Dan yang terakhir, itu ada profil PT Dharma Hinwa. PT Dharma Hinwa didirikan pada 8 Oktober 1991 dan awalnya merupakan perusahaan PMDN sebelum jadi PMA pada 1996. Setelah berganti nama dari PT HWE Indonesia pada 2005, Dewa resmi melantai di bursa pada 2007. Bergerak di jasa penunjang pertambangan, Dewa melayani pengupasan tanah, angkutan batu bara, reparasi alat berat, hingga konstruksi. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Dewa berkomitmen menjadi penyedia jasa pertambangan terintegrasi yang kompetitif di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya mengenai materi single index model. Single index model itu adalah model penetapan harga aset yang digunakan saham. Model ini membagi pengaruh pada imbal hasil saham menjadi dua komponen, yaitu faktor sistematis dan faktor spesifik perusahaan. Singkatnya, SIM ini menghubungkan imbal hasil saham individu dengan imbal hasil indeks pasar. Oke. Pada analisis kami dari sektor energi, terdapat 4 pilihan saham. Yang pertama itu ada GEMS dengan bobot 8,44%, kemudian DSSA dengan bobot 18,31%, 18%, dan terakhir Dewa dengan 53,8%. Kemudian kami coba analisis returnnya dari akhir Desember 2024 hingga akhir April 2025 dan ditemui hasil bahwa return dari portofolio SIM ini mencapai 13,29% dan berhasil mengoutperform return dari indeks energi sebagai benchmark sebesar 1,74%. Selanjutnya ini ada 4 sektor atau 4 bagian penting. Yang pertama ada makroekonomi, kemudian industri, kemudian laporan keuangan dari emiten itu sendiri, dan nilai pasar atau market value. Pertama, untuk analisis makroekonominya, ekonomi Indonesia triwulan 1 2025 terhadap triwulan 1 2024 tumbuh sebesar 4,87% year on year. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali komponen PKP yang terkontraksi sebesar 1,38%.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 6,78%, diikuti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 4,89%. Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN PRT sebesar 3,7%, 0,7%, dan komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 2,12%. Komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran juga tumbuh sebesar 3,96%. Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Oke, setelah analisis makroekonomi dari analisis industri. Dari industri kami, ada pertambangan, khususnya batu bara dan energi, menghadapi berbagai tantangan seperti transisi energi global, fluktuasi harga, dan tekanan regulasi. Meski begitu, permintaan tetap tinggi, terutama dari negara-negara Asia. Dan analisisnya akan menyoroti bagaimana beberapa perusahaan besar di sektor ini merespons kondisi industri yang dinamis, baik dari sisi operasional ataupun strategi bisnis. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis industri guns. Pada tahun 2024, permintaan batu bara di Asia seperti Tiongkok dan India masih tinggi, meskipun secara global menurun. Kemudian Indonesia memproduksi 836 juta ton batu bara, atau 117% dari target. Sebagian besar diekspor dan sisanya untuk di dalam negeri. Kemudian, tantangan yang dihadapinya itu harga yang naik dan turun, cuaca buruk, dan aturan yang semakin ketat. Selanjutnya, GEMS mengatasi tantangan dengan efisiensi biaya, digitalisasi, mencari pasar baru, dan memakai teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, peluang tetap besar karena kebutuhan listrik di Indonesia terus naik dan ada proyek pembangkit 35 gigawatt. Sehingga GEMS tetap tumbuh karena bisa beradaptasi dan terus berinovasi. Jadi next. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis industri BSSA. Pada tahun 2024, PT Dian Swastika Sentosa bergerak di 4 sektor utama, yaitu pertambangan batu bara, energi baru dan terbarukan, teknologi, dan bahan kimia. Di sektor batu bara, meski harga turun menjadi 125,25 US dollar per ton ya, produksi nasional tetap meningkat dan BSSA merespon dengan mengefisiensi biaya, otomatisasi tambang, dan elektrifikasi alat berat. Kemudian di sektor energi baru dan terbarukan, BSSA mendukung target pemerintah mencapai 71 gigawatt pada 2034 melalui proyek energi surya dan panas bumi. Bekerja sama dengan Trina Solar dan PLN, BSSA memproduksi sel dan panel surya pertama di Kendal. Selanjutnya di sektor teknologi, pendapatan meningkat 56,6%, terutama dari layanan internet dan TV berbayar. Jumlah home pass juga melebihi 6,4 juta, serta ada ekspansi layanan data center dan keamanan cyber. Dan yang terakhir itu di sektor bahan kimia, penjualan pupuk dan bahan kimia menurun. Namun penjualan pestisidanya meningkat. BSSA meresponnya dengan melakukan diversifikasi produk, efisiensi rantai pasok, dan memperluas pasar. Oke, selanjutnya ada analisis industri dari PT RO atau PT Petrosi. Kinerja PT Petrosi 2004 bisa dikatakan solid dan tumbuh selaras dengan industri energi, yaitu backlog kontrak capai 4,59 triliun rupiah, tertinggi dalam sejarah, dan mencerminkan produksi batu bara stabil di 17,99 juta ton, menunjukkan konsistensi operasional di tengah dinamika industri, dan pendapatan tumbuh 19,6% year on year ke 690,81 juta US dollar. Bukti bahwa PTRO punya kemampuan untuk menangkap peluang industri. Lalu margin dan arus kas tetap terjaga, mencerminkan efisiensi operasional meski ada tekanan biaya. Dan yang terakhir, ekspansi ke Kalimantan Tengah memperkuat posisi strategis di wilayah kaya. Kemudian yang terakhir, analisis industri Dewa atau PT Dharma Hewa bisa dikatakan tumbuh di tengah dinamika industri. Produksi batu bara PT Dharma Hewa naik ke 17,29 juta ton, stabil meski persaingan kontraktor tambang ketat. Kemudian total aset capai 8,81 triliun rupiah, namun liabilitas naik ke 5,50 triliun, yang mencerminkan pembiayaan yang lebih agresif.
Lalu likuiditas membaik karena 0,7 menunjukkan peningkatan kemampuan bayar jangka pendeknya. Lalu pada proyek Katim Primakol menjadi kontributor utama sebesar 11,2 juta ton, disusul Arutmin 6,08 juta ton yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lalu pada masa depannya itu fokus ke depan, mendorong profitabilitas dan tata kelola utang untuk tetap kompetitif. Kemudian setelah analisis makro dan analisis industri, ada laporan keuangan itu meliputi penilaian berbagai rasio seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Yang pertama itu ada current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan jangka pendek. Semakin tinggi rasio ini, semakin kuat posisi liquid perusahaan. Rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Kemudian yang kedua ada quick ratio, yaitu mengukur kemampuan sebuah perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset paling liquid tanpa memasukkan persediaan, karena persediaan dianggap kurang liquid dan butuh waktu lebih lama untuk diuangkan. Dan berikut ada tabel mengenai data rasio likuiditas dari emiten dari 2023 hingga 2024, dari quick ratio dan juga current ratio. Dan dari data ini bisa diinterpretasikan bahwa pada emiten games, likuiditasnya itu stabil dengan current dan quick ratio di atas 1,3 kali, menunjukkan kemampuan baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian pada emiten DSSA, peningkatan signifikan di kedua rasio, terutama current ratio yang naik dari 167% ke 233%, sangat kuat, dan peningkatan pengelolaan aset lancar. Lalu yang ketiga, PTRO, terdapat perbaikan likuiditas yang jelas. Current ratio naik dari 116 ke 156%, dan quick ratio dari 109 ke 147%, yang artinya menunjukkan posisi keuangan yang lebih sehat dibanding tahun sebelumnya. Lalu PT Dharma Hewa dengan likuiditas yang relatif rendah dibandingkan dengan emiten lain. Meskipun ada peningkatan, current ratio dari 76%, yang menunjukkan perusahaan masih perlu memperkuat kemampuan bayar utang jangka pendeknya. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Untuk jenis-jenisnya ada banyak dan dua yang diambil, yaitu debt to asset ratio atau DAR, yaitu mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rumusnya, DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Ia menggambarkan perbandingan antara total utang dan total likuiditas. Dengan rumus, DAR sama dengan total utang dibagi total likuiditas. Dan berikut ada data mengenai rasio solvabilitas dari keempat emiten tadi, baik debt to asset ratio dan debt to equity ratio dari 2023 hingga 2024. Dan interpretasinya pada emiten games, rasio DAR dan DAR-nya itu relatif rendah dan DAR sebesar 43%, menunjukkan struktur pendanaan yang sehat dengan ketergantungan rendah terhadap utang. Kemudian di SSA terjadi peningkatan DAR, yaitu 33% dan DAR 76%, namun masih dalam batas wajar. Perusahaan mulai lebih agresif menggunakan utangnya. Kemudian PTRO mengalami lonjakan signifikan pada debt to equity ratio sebesar 160% dan debt to asset ratio sebesar 46%, yang artinya menandakan peningkatan ketergantungan terhadap. Dan terakhir pada PT Dharma Hewa, debt to equity ratio naik dari 43 ke 77%, dan debt to asset ratio naik dari 17 ke 8%, yang artinya mencerminkan struktur pendanaan yang makin agresif dan beban kewajiban yang meningkat, meskipun masih di bawah dari PTRO. Kemudian ada rasio aktivitas sebagai rasio yang ketiga. Rasio ini mencerminkan seberapa cepat aset-aset seperti persediaan, piutang, dan periode. Jenisnya itu ada aset turnover. Dia menunjukkan seberapa efisien total aset digunakan untuk menghasilkan penjualan, dengan rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi total aset. Kemudian yang kedua ada inventory turnover, yaitu mengukur kecepatan perusahaan menjual dan mengganti persediaannya. Rumusnya itu HPP dibagi rata-rata persediaan.
Kemudian ada receivable turnover, yaitu menilai efektivitas perusahaan dalam menagih piutang pelanggannya. Bersih dibagi rata-rata piutang. Kemudian yang terakhir ada fixed asset turnover, yaitu menunjukkan kemampuan aset tetap menghasilkan penjualan, menilai efisiensi penggunaan aset jangka panjang perusahaan itu dengan rumus penjualan kredit bersih dibagi aset tetap bersih. Lalu berikut ada beberapa rasio dari data di atas. Dari tiap emiten ada GEMS, DSSA, PTRO, dan juga Dewa 2024. Dan kita masuk ke interpretasinya, yaitu pada emiten GEMS, dia menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan persediaannya. Dan juga penggunaan aset tetap atau fixed asset turnover sebesar 25,37, meskipun terjadi sedikit penurunan dalam aset turnover dan receivable turnover. Dan pada emiten DSSA memiliki perputaran aset dan piutang yang moderat atau stabil dengan penurunan hampir semua rasio, namun efisiensi fixed asset turnover-nya itu naik ke 5,03. Lalu emiten yang ketiga, PTRO, menunjukkan peningkatan signifikan dalam perputaran persediaan dan piutangnya. Sementara efisiensi aset tetap relatif stabil, yang menandakan manajemen operasional yang semakin efektif dari tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir, PT Dharma Henwa mengalami penurunan efisiensi di aset turnover dan receivable turnover, yang menunjukkan potensi kendala dalam mengelola aset dan menagih piutang. Meski Oke, selanjutnya itu ada rasio profitabilitas yang merupakan untuk menilai seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, rasio profitabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada operating margin, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar persentase laba operasional yang diperoleh dari total penjualan bersih perusahaan. Untuk rumusnya, bahwa operasional dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua ada net profit margin, yaitu menggambarkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Untuk rumusnya, itu net profit margin dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, ada return on asset, itu dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktivitas. Untuk rumusnya, pendapatan bersih dibagi aset dikali 100%. Dan yang terakhir, itu ada return on equity, untuk mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila penghitungan ROE-nya sebagai besar, maka reputasi perusahaan semakin meningkat di pelaku pasar modal. Untuk rumusnya, pendapatan bersih dibagi modal dikali 100%. Nah, berikut rasio profitabilitas pada keempat emiten di tahun 2024 dan 2023. Oke, interpretasinya, bisnis menunjukkan efisiensi operasional yang stabil dengan operating margin sebesar 23,69%, itu hampir sama dengan tahun lalu. Kemudian net marginnya turun menjadi 17,51%, menandakan sedikit penurunan profitabilitas bersih. Kemudian ROA-nya juga turun menjadi 37,39% dan ROE-nya 73,02%, menunjukkan penurunan kemampuan menghasilkan laba dari aset dan ekuitas, meskipun secara operasional tetap efisien. Yang kedua, ada DSSA, itu mencatat penurunan operating margin sebesar 21,56%, menandakan efisiensi operasional sedikit melemah. Namun, net marginnya naik sebesar 10,24%, didukung faktor non-operasional. ROA juga meningkat menjadi 9,19%, menunjukkan perbaikan efisiensi aset. ROE menurun menjadi 20,76%, menunjukkan pengembalian terhadap ekuitas ikut melemah. Kemudian emiten yang ketiga, PT Telkom mengalami peningkatan operating margin menjadi 5,52%, menunjukkan operasional lebih efisien. Namun net margin turun ke 1,44% dan ROA serta ROE ikut melemah ke 1,15% dan 3,98%. Ini menunjukkan laba bersih dan pengembalian investasi masih tertekan, meskipun efisiensi operasional membaik. Dan yang terakhir, ada Dewa, itu mencatat penurunan di hampir semua aspek. Operating marginnya turun ke 2,41%, ROA ke 0,19% dan ROE ke 0,49%. Net margin memang naik tipis ke 0,27%, tapi masih sangat rendah secara absolut. Kinerja profitabilitas dan efisiensi secara keseluruhan masih lemah. Next. Dan yang terakhir ada rasio market value,
yaitu rasio nilai pasar market menunjukkan hubungan antara harga saham perusahaan dengan kinerja keuangan, seperti pendapatan dan nilai buku. Rasio ini membantu menilai apakah harga saham mencerminkan nilai fundamental perusahaan secara wajar. Bagi investor, rasio ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan analisis valuasi perusahaan. Untuk yang pertama ada earning per share, yaitu menggambarkan keuntungan perusahaan yang dapat diberikan kepada pemegang saham dari setiap saham yang dimilikinya. Untuk rumusnya, laba bersih dibagi jual jumlah saham beredar. Yang kedua ada price earning ratio, yaitu menggambarkan perbandingan antara harga pasar per saham perusahaan dan nilai EPS perusahaan. Untuk rumusnya, harga pasar per saham dibagi laba per lembar saham. Yang ketiga ada price book value, yaitu nilai yang diperoleh dengan mengambil total ekuitas sebagai nilai buku. Nilai ini digunakan untuk membandingkan saham baru dengan saham lainnya. Maka lebih mahal atau lebih murah. Untuk rumusnya, harga pasar saham dibagi nilai buku saham. Dan yang terakhir, itu ada price to sales ratio. Adalah rasio untuk mengukur harga saham perusahaan dibandingkan dengan pendapatannya per saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar harga yang dibayar investor untuk setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Go to next. Untuk rasio market value untuk keempat emiten di tahun 2020 dan 2023 sebagai berikut ini. Boleh di next. Nah, interpretasinya, Gatus mencatat penurunan earning per share menjadi 1.276,66. Namun, price to earning rasionya itu naik menjadi 8,33 kali, serta price to book value-nya naik menjadi 5,93 kali. Dan price to sales rasionya menjadi 1,46 kali. Ini menunjukkan valuasi saham makin tinggi meskipun laba turun, mengindikasikan optimisme pasar terhadap prospek ke depannya. Kemudian untuk emiten DSSA itu mengalami penurunan tajam, APS menjadi 635,77. Namun PER melonjak ke 58,2 kali, PBV ke 10,97 kali, dan PSR ke 5,96 kali. Valuasi yang sangat tinggi ini mencerminkan ekspektasi pertumbuhan besar, meskipun kinerja laba saat ini menurun drastis. Kemudian yang ketiga, PTRO menunjukkan penurunan EPS ke 15,42. PER naik menjadi 180,30 kali, sementara PBV naik ke 1,44 kali dan PSR ke 2,54 kali. Meskipun laba anjlok, pasar tetap memberi valuasi tinggi, kemungkinan karena harapan perbaikan kinerja di masa depan. Kemudian ada Dewa, itu belum mencetak laba atau EPS 0, sehingga PER tidak tersedia. Namun PBV turun signifikan ke 1,48 kali dan PSR naik ke 0,4 kali. Menunjukkan valuasi saham lebih wajar dan ada sedikit peningkatan minat terhadap penjualannya. Oh ya, selanjutnya adalah analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh investor dan analis dalam menilai potensi pergerakan harga saham di pasar modal. Pendekatan ini didasarkan pada data historis dan harga dan volume perdagangan dengan asumsi bahwa seluruh informasi pasar telah tercermin dalam pergerakan harga. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah Moving Average Convergence Divergence atau MACD. Nah, indikator MACD ini merupakan selisih antara dua exponential moving average atau EMA dengan periode berbeda. Yang dalam penelitian ini dihitung berdasarkan nilai OHLC 4 yang atau nilai dari rata-rata harga pembukaan tertinggi, terendah, dan penutupan dalam satu hari. Ayo, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada indikator MACD-nya nih, ada rumusnya ini seperti ini. Untuk yang rumus exponential moving average atau EMA, yang pertama kita cari dari hasil nilai hari ini ditambah satu kurang A itu alfanya ini pengurangnya dikali nilai hari sebelumnya. Jadi nilai hari ini lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Dan seterusnya secara eksponensial. Nah, ini yang alfa ini didapat dari 2 dibagi N tambah 1. Selanjutnya kita menentukan garis MACD dan garis sinyal. Nah, garis MACD ini dihitung dari EMA 12 dikurang EMA 26. Dan garis sinyal dihitung dari EMA 9 dari garis MACD tersebut. Nah, dan histogram itu yaitu garis MACD dikurang garis sinyal. Lanjut. Sekarang untuk cara interpretasinya itu, sinyal beli atau bullish akan muncul saat garis MACD melewati garis sinyal dari bawah ke atas. Dan sinyal jual atau bearish akan muncul saat garis MACD melewati garis sinyal dari atas ke bawah. Histogram menunjukkan kekuatan dari perbedaan antara kedua garis. Saat histogram semakin kecil setiap harinya, kemungkinan besar akan terjadi persilangan antara garis MACD dengan garis sinyal.
Sementara saat histogram besar menandakan penguatan suatu tren perubahan harga. Lanjut. Nah, ini pertama kita untuk PT Dian Spastika Sentosa atau DSSA. Dari tahun awal tahun 2025 sampai akhir tahun ini 28 Mei. Ya, lanjut. Nah, untuk interpretasinya itu potensi tren bullish masih terlihat dengan mengikuti sentimen pasar yang positif yang terus menembus harga tertinggi saham ini. Dengan mempertimbangkan kombinasi antara pergerakan harga MACD dan struktur tren yang terbentuk, maka disimpulkan bahwa saham DSA masih berada dalam fase tren naik yang sehat. Namun perlu diwaspadai adanya potensi koreksi jangka pendek sebagai bagian dari siklus pasar yang normal. Lanjut. Nah, selanjutnya ini untuk saham PT Dharma Henuwa Tbk atau Dewa. Lanjut lagi. Nah, dalam tren kenaikan harga yang kuat mulai terbentuk sejak pertengahan April didukung oleh konfirmasi teknikal berupa MACD yang memotong ke atas dari garis sinyal dan histogram yang terus menguat. Namun mulai terjadi pelambatan ya, namun mulai terjadi perlambatan momentum yang memungkinkan saham akan memasuki fase bearish. Ya, lanjut. Nah, jadi ada PT Petrosi atau PTRO. Ini grafiknya, di bawahnya MACD. Ya, lanjut. Nah, potensi tren untuk kedepannya menunjukkan tren penurunan harga yang disebabkan oleh penelemahan sinyal beli dalam 8 hari terakhir, hingga menyentuh pembalikan tren di tanggal terakhir yaitu 28 Mei. Hal ini memperkuat sinyal bahwa tekanan jual mulai mendominasi. Secara teknikal, kondisi ini mencerminkan potensi kelanjutan tren turun dalam harga pendek hingga menengah. Selanjutnya ada PT Golden Energy Mas atau GEMS. Ini grafiknya. Ya, lanjut. Secara garis besar, saham GMs ini sedang mengalami fase penurunan harga dari harga tertinggi pada 3 Januari senilai 11.200 menjadi 9.075. Pada penutupan terakhir, tanggal 28 Mei, berdasarkan indikator MACD, harga ini sedang dalam tren bearish dari harga pembukaan 9.400 pada 26 Mei dan akan terus turun dalam jangka pendek. Nah, untuk kesimpulannya, kinerja portofolio saham energi dan tambang, pendekatan scenario index model atau SIM. Pendekatan SIM menghasilkan portofolio yang terdiri dari saham Dewa, PTRO, DSSA, dan GEMS. Dengan dari turun 13,29%, jauh melampaui indeks sektoral IDX Energi, yang hanya tumbuh 1,74%. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif berbasis data bila dikombinasikan dengan analisis fundamental dan teknikal yang tepat, mampu memberikan hasil investasi yang unggul. Analisis emiten dalam portofolio. James tampil sebagai yang terkuat dengan profitabilitas tinggi, efisiensi operasional optimal, dan likuiditas stabil. Yang DSSA menunjukkan kinerja positif berkat verifikasi bisnis ke energi baru, terbarukan, dan teknologi digital. Dan PTO berada dalam fase ekspansi kontrak, namun perlu mewaspadai kenaikan beban utang. Untuk Dewa mengalami peningkatan kapasitas produksi, namun masih menghadapi tantangan dari sisi profitabilitas dan efisiensi. Nah, strategi investasi berbasis data didukung pemahaman terhadap kondisi makroekonomi dan karakteristik emiten. Terbukti efektif dalam menghadapi volatilitas pasar global. Investor disarankan untuk selalu menggabungkan analisis fundamental, teknikal, dan makroekonomi secara komprehensif, mengingat pergerakan pasar yang seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal dan sentimen yang tidak rasional. Ya, ya, sekian dari kelompok kami itu untuk pemaparan kali ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.